pandemi COVID-19, perusahaan-perusahaan yang terdampak belum membayar tunjangan hari raya untuk buruh. Buruh di Tangerang, Banten, dan di Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa mendesak agar THR segera dibayarkan. Ratusan buruh perempuan pabrik sepatu berunjuk rasa menuntut pembayaran tunjangan hari raya, THR, dan gaji yang belum dibayarkan pihak perusahaan di kawasan Legok, Tangerang, Banten, Rabu sore. Para buruh mengaku belum menerima THR dan gaji dari pihak perusahaan, sementara perusahaan akan pindah lokasi ke Rangkas Bitung. Ketegangan sempat terjadi saat pihak manajemen perusahaan yang akan keluar dari pabrik dihalangi ratusan buruh. Ketegangan berakhir setelah anggota polisi dan TNI yang berjaga memfasilitasi buruh untuk berdialog dengan manajemen perusahaan. Udah bekerja lama di sini, cuman mau nuntut hak aja. Tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba ada pemindahan pabrik pindah ke Rangkas Bitung. Kami cuma ditinggalkan begitu aja. Sebelumnya, ribuan buruh pabrik PT Dosan Jaya Sukabumi di Kecamatan Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat, mogok kerja menuntut kejelasan pembayaran THR Selasa siang. Mereka menuntut pihak perusahaan agar segera membayarkan THR. Iya, mau kerja kena THR. Kita butuh kepastian. Kita nggak ada kepastian seperti kayak gini kan. Sekarang kita kerja cuma THR nggak ada kabar sama sekali. Biasanya seminggu sesudah puasa itu udah ada kabar. Nah, untuk THR itu pembayarannya dibagi 3 kali. Yang pertama tanggal 18 Mei dan tanggal 30 Juni, tanggal 30 Juli. Dan yang lain-lain itu karyawan sudah mendengarkan, tetapi belum penyampaian secara resmi. Unjuk rasa menuntut pembayaran THR juga terjadi di PT Yongin Jaya Suka Garment. Mereka menolak pembayaran THR secara dicicil. Tim Liputan Metro TV. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia membuka peluang bagi perusahaan untuk membayar secara bertahap atau menunda pembayaran tunjangan hari raya keagamaan. Pernyataan Menakar ini ditolak kalangan buruh, termasuk diantaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Membuka secara transparan kondisi keuangannya, didialogkan, mencari jalan bersama antara pengusaha dan pekerja bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan secara bertahap, kalau ditunda sampai kapan, caranya bagaimana, itu dibicarakan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja. Mengenai THR yang ditunda ataupun dicicil, kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI tentu menolak keras karena lagi-lagi buruh dirugikan dengan peraturan ini, dan saya minta Menaker untuk meninjau ulang kebijakan ini. Yang terpenting ada pembicaraan langsung bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja yang ada di pabrik atau Perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada para pekerja maksimal 7 hari sebelum Lebaran. Namun dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang tidak bisa membayar THR tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Lalu bagaimana Kemnaker menyikapi hal ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Hayani Rumondang dan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Ibu dan Pak Haryadi. Selamat malam Mbak Sylvia. Bu Hayani, Menaker merilis surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi COVID-19. Ada poin yang membolehkan perusahaan untuk mencicil atau menunda THR karyawan. Apa kriteria yang harus dipenuhi perusahaan agar boleh mencicil atau menunda THR karyawan? Nah, terima kasih Mbak Sylvie. Jadi yang pertama kita perlu memahami dahulu historicalnya SE ini ya. Setiap tahun memang dikeluarkan SE mengenai THR, ya, pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan di perusahaan. Itu setiap tahun dalam kondisi normal juga demikian. Nah, sekarang karena kondisi perekonomian ini sebagai akibat pandemi COVID-19, nah, Menaker mengeluarkan SE sebagaimana yang Mbak Sylvie sampaikan tadi. Jadi SE ini dimaksudkan untuk melindungi pemenuhan. Jadi melindungi pemenuhan hak pekerja atas pembayaran THR keagamaan. Sebagai dampak atau di tengah-tengah
dampak pandemi ini. Jadi artinya SE ini mengedepankan perlindungan ataupun pemenuhan hak buruh, hak pekerja di tengah situasi yang menimpa semua pihak. Ya. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir agar jangan sampai pemenuhan hak pekerja itu tidak dilakukan, kan begitu. Nah, tadi ditanya apa kriteria untuk mencicil dan menunda. Nah, inilah sebenarnya diberikan peluang ketika perusahaan merasa tidak mampu, maka ada diberikan waktunya itu silakan disepakati bersama. Sedangkan pemenuhan haknya tetap sama dari sisi jumlah begitu. Nah, Oke, saya ingin minta tanggapannya ke Pak Haryadi atas surat edaran yang baru saja dikeluarkan oleh Kemnaker. Pak Haryadi, ada poin yang membolehkan agar perusahaan ini mencicil atau menunda pembayaran THR di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana Apindo menyikapi surat edaran ini? Ya, jadi memang dari kondisi yang ada ini kan sudah kami komunikasikan selalu dengan pemerintah ya. Kami sudah dari mulai awal Maret sejak kasus pertama itu muncul, itu kami sudah menyampaikan kepada pemerintah setiap minggu kita update terus kondisinya. Dan waktu itu juga sudah kami sampaikan bahwa permasalahan yang paling berat ini adalah masalah THR karena cash flow dari perusahaan itu tidak mencukupi untuk bisa membayar secara penuh. Itu yang kami sampaikan dan sebagian besar itu yang pada kondisi mereka tidak dapat membayar penuh atau bahkan juga mereka sama sekali tidak bisa membayar dan meminta penundaan. Dan itu juga sudah mulai terlihat kan sebetulnya Mbak sekarang bahwa bukan hanya swasta saja, BUMN juga mengalami hal yang sama. Bahkan teman-teman media pun termasuk stasiun TV juga mengalami hal yang sama. Jadi hal ini adalah sesuatu yang realita yang kita harus hadapi bersama bahwa ada masalah dengan perputaran uang tunai, uang cash kita yang ada di perusahaan. Nah, itulah yang menjadi tolok ukur sebetulnya bagaimana perusahaan itu menjadwalkan ataupun juga bernegosiasi dengan pekerjanya untuk mengatur bagaimana penyelesaian sampai dengan akhir tahun ini. Karena memang THR itu harus diselesaikan pada tahun ini juga, Mbak Sylvia, demikian. Iya, sebetulnya ada tidak Pak data yang memperlihatkan berapa banyak perusahaan yang kesulitan membayar THR atau sama sekali tidak mampu membayar THR? Ya, kalau pada kondisi seperti saat ini Mbak, kalau dari koordinasi kami di lintas sektoral, itu kami perkirakan antara sekitar 70% dari mayoritas sektoral yang ada, itu kemungkinan akan mengalami kendala kesulitan itu. Di mana yang memang mayoritas itu adalah kemungkinannya tidak bisa membayar pada saat THR nanti. Jadi kemungkinan terutama UKM Mbak ya, itu yang mereka minta menunda sampai dengan akhir tahun. Tapi kalau yang menengah, perusahaan menengah, itu mereka masih bisa membayar sebagian 7 hari sebelum hari raya dan dicicil sisanya sampai dengan akhir tahun. Tapi kalau yang UKM kemungkinan mereka tidak mampu untuk membayar saat ini dan minta ditunda begitu Pak. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh Pak Haryadi dan juga Ibu Hayani. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Ibu Hayani Rumondang dan juga Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani. Ibu Hayani, ada ketentuan bahwa meski terlambat, THR tetap harus dibayar tahun ini. Bagaimana Kemnaker memastikan perusahaan mampu melakukan itu di tengah kondisi pandemi yang belum tentu juga Bu akan berakhir tahun ini? Pertama, tentu kondisi langsung perusahaan, kami kan tidak bisa terjun ke dalam perusahaan itu langsung ya Bu ya, apalagi dalam kondisi ada yang bekerja dari rumah dan mungkin mengatur waktu pekerja-pekerja yang bekerja dan sebagainya. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana memastikan, cara kami adalah dengan melakukan pemantauan ya. Jadi pemantauan ini kami lakukan dengan
posko. Jadi posko yang dibuka sejak tanggal 11 kemarin sampai nanti tanggal 30. Jadi posko ini menerima pengaduan, konsultasi, dan terkait nanti pada saat Hari Raya Keagamaan sudah tiba dan sampai tanggal 30 kami melakukan pemantauan. Artinya begini, kami sudah mendapatkan beberapa pengaduan. Ya, memang banyak. Jadi hari ini ada sekitar 24 perusahaan. Jadi di antaranya banyak menanyakan hal-hal lain yang tidak tersangkut secara langsung tentang THR, tapi mengenai upah, pembayaran upah dan sebagainya. Sedangkan yang THR itu saja kami data 6. Jadi 6 perusahaan itu ada dari sektor wisata, kemudian juga ada dari restoran, ada dari industri pakaian jadi, kemudian juga ada dari perdagangan umum dan jasa umum lainnya. Nah, ada yang artinya cara kami adalah memastikan ketika pengaduan itu ada dengan data yang detail karena masuk melalui akses Sisnaker di tempat kami, jadi layanan elektronik. Baik. Jadi kami sudah tahu nama perusahaannya dan sebagainya. Jadi kami pastikan betul, dari situ baru kami bisa mengetahui berapa yang tidak bayar dan berapa yang bayarnya bertahap dan sebagainya. Tetapi kepastian ya. Oke. Di provinsi Terakhir juga untuk ada Pak Haryadi. Ke Pak Haryadi, syarat mencicil atau menunda THR karyawan adalah ada kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Apa tantangannya Pak untuk bisa mencapai kesepakatan yang sepertinya tidak mudah untuk bisa dilakukan antara pengusaha dengan karyawan? Ya, memang yang paling penting itu adalah keterbukaan ya. Keterbukaan mengenai kondisi keuangan itu yang paling mutlak kita harus sampaikan. Dan memang betul tidak mudah karena dengan kondisi yang seperti ini tentunya juga rekan-rekan pekerja juga kan pasti membutuhkan dana untuk keluarganya, Mbak. Nah, ini yang kadang-kadang juga kita agak sulit untuk bagaimana mencari titik temu, tapi dengan dibuka semuanya akses tentang kondisi keuangan biasanya bisa dicapai kesepahaman. Dan terutama kalau yang agak repot itu adalah kalau memang perusahaannya relatif besar, Mbak. Besar tapi mengalami kendala cash flow itu agak lebih sulit karena kan pekerjaannya jumlahnya lebih besar ya. Jadi ini yang kadang-kadang juga harus beri pemahamannya itu harus bisa merata gitu informasinya. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Haryadi dan juga Ibu Hayani atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini.